Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Putri Aulia. Saya dari Matkul Islam dan Kebudayaan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Topik pembahasannya nomor 1 yaitu pesantren hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam atau Hindu-Buddha. Dan topik yang kedua adalah Islamisasi nilai-nilai budaya seni Nusantara. Kita berlanjut ke topik pertama, yaitu pesantren hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam atau Hindu-Buddha. Dalam tulisan yang dinukil dari bukunya Atlas Wali Songo, Agus Sunyoto berpendapat bahwa pesantren merupakan hasil upaya asimilasi tradisi pendidikan Islam dengan Hindu-Buddha yang dilakukan Wali Songo. Pendapat ini didasarkan kepada temuannya bahwa banyak kemiripan antara tradisi baru dan lama itu dalam konsep pendidikan etiket siswa guru dan latihan pengendalian diri. Pesantren asimilasi pendidikan sebelum Islam atau Hindu-Buddha. Kita berlanjut pada salah satu proses islamisasi melalui dakwah Islam yang dilakukan para penyebar Islam melalui pengambilalihan sistem pendidikan lokal berciri Hindu-Buddha dan Kapitayan seperti dukuh, asrama, padepokan, menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren. Tercatat sebagai hasil dakwah yang menakjubkan. Dikatakan menakjubkan karena para penyebar Islam yang merupakan guru-guru rohani dan tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo itu mampu memformulasikan nilai-nilai sosiokultural religius yang dianut masyarakat Siwa Buddha dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam memformulasi nilai-nilai Tauhid Siwa Buddha atau Adwaya Sastra dengan ajaran Tauhid Islam yang dianut para guru sufi. Bentuk-bentuk pengembangan dukuh, asrama, dan padepokan di atas, khususnya pesantren, merupakan hasil pengambil alihan bentuk lembaga pendidikan yang menggunakan sistem biara dan asrama yang digunakan oleh pendeta dan biksu untuk proses pembelajaran yang diformat sesuai dengan ajaran Islam. Di pesantren inilah terjadi penyesuaian nilai-nilai ajaran Siwa Buddha dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, tidak terjadi benturan, ketegangan, dan konflik pemahaman antara nilai-nilai Islam dan Siwa Buddha. Salah satu penyesuaian itu terjadi pada perubahan penyebutan pelajar di dalamnya. Jika dalam pendidikan Siwa Buddha, pelajar disebut wiku yang kemudian digeser penyebutannya menjadi santri, namun pada aspek gagasan tidak mengalami banyak perubahan sebab ada sejumlah kesamaan, maksud saya, antara pendidikan Islam atau pesantren dengan Siwa Buddha seperti gagasan guru bakti, Yama Brata, Ahimsa, Brahmacari, Satya, Ahara Lagawa, Asetya, dan sebagainya. Gagasan guru bakti dalam silakrama mencakup 3 guru atau triguru, yaitu orang tua yang melahirkan atau guru rupaka, guru yang mengajarkan pengetahuan rohani atau guru pangajian, dan raja atau guru wisesa. Gagasan triguru ini sampai sekarang masih bisa kita temukan dalam masyarakat Muslim Madura yang mengenal konsep bapak, babu, guru atau ratu. Yang paling beroleh penghormatan dari ketiga guru itu adalah guru pangajian, karena guru pangajian telah membukakan kesadaran kedua untuk mengenal kehidupan dunia dan akhirat yang hingga mencapai moksha. Khusus untuk guru pangajian di dukuh-dukuh yang mengajarkan laku spiritual dan berhak melakukan diksa atau baiat disebut dengan gelar susuhunan. Demikianlah guru-guru sufi pada masa silam mendapat gelar susuhunan. Dukuh kemudian disebut pesantren tempat para santri belajar, di mana kata santri sendiri adalah adaptasi dari sastri yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci atau sastra. Sebagaimana dikemukakan C.C. Burke dalam GIP 1932-257, sementara tata krama dalam menuntut pengetahuan guru bakti mirip dengan aturan-aturan yang terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji.
Sementara itu, dalam pendidikan seorang wiku atau calon pendeta Syiwa Buddha, di tempat yang disebut dukuh, terdapat kemiripan-kemiripan dengan pendidikan di pesantren tradisional Islam, di mana aspek pendidikan lebih dititik beratkan kepada pembentukan watak dan budi pekerti siswa-siswa yang ditandai oleh lulusan-lulusan yang berwatak mulia, cerdas, berbudi pekerti luhur, jujur, tidak membenci, suka menolong, menjalankan syariat dengan baik, selalu bersyukur, dan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Bertolak dari kemiripan-kemiripan nilai-nilai dan ajaran Islam, ajaran Syiwa Buddha dengan Islam, para ulama sufi di era Wali Songo dapat dengan baik membumikan Islam di Jawa melalui asimilasi, di mana salah satu usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama era Wali Songo tersebut adalah mengembangkan jumlah duku ke berbagai tani atau sebutan desa di era Majapahit. Yang paling jelas menyisakan legenda dan mitos pembangunan duku-duku ini adalah tokoh Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar yang diketahui membangun puluhan dukuh bercitra catur basa mandala yang dinamai Dukuh Lemah Abang atau Tanah Merah, Lemah Putih atau Tanah Putih, Lemah Ireng atau Tanah Hitam, dan Siti Jenar atau Tanah Kuning. Dari dukuh-dukuh Lemah Abang yang ditinggali murid-murid dan pengikut Syekh Lemah Abang yang cenderung melakukan perlawanan terhadap kerajaan, lahir varian masyarakat Jawa yang disebut golongan abangan, yang menurut Profesor Suripan Sadi Hutomo 1987 tergambarkan dalam wayang krucil yang menempatkan Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga sebagai tokoh dari golongan abangan. Di Ampel Denta pun letak dukuh berada di selatan masjid yang sampai sekarang dikenal dengan toponim Kampung Dukuh yang letaknya sekitar 1 km dari lokasi Masjid Agung Ampel. Demikianlah keberadaan pesantren sebagai asimilasi dari pendidikan dukuh asrama Padepokan yang berlangsung hingga abad ke-21 ini, menyisakan nilai-nilai pendidikan dukuh yang bersumber dari sistem pendidikan hidup Buddha dan Kapitayan. Dengan demikian, terdapat kemiripan dalam aspek produk lulusan pesantren maupun pendidikan Syiwa Buddha yang memfokuskan pada pembentukan karakter dan watak lulusan yang cerdas, berbudi pekerti luhur, tidak suka menolong, tidak membenci, menjalankan syariat dengan baik, santun, selalu bersyukur, dan selalu berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan. Lalu topik yang kedua, Islamisasi nilai-nilai budaya seni Nusantara. Jika menengok sejarah Islam, sangat jelas bahwa Islam ditopang oleh kekuatan seni ilahi karena wahyunya orang Islam diberikan dalam wujud Al-Quran yang penuh dengan syair-syair yang indah yang tidak tertandingi oleh para penyair Arab unggulan pada waktu itu bahkan sampai sekarang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhadakum min dunillah. Kalau kamu ragu atas apa yang kami turunkan pada hambaku, maka datangkanlah satu surat yang seperti itu. Panggillah pembesar-pembesarmu selain Allah. Sampai sekarang tantangan Tuhan itu tidak terjawabkan dan tentu saja tidak akan terjawab. Jadi nyata sekali Islam itu tidak mengesampingkan seni apalagi anti. Hanya saja memang Islam itu tidak memberikan teori seni secara terinci. Islam tidak memberikan teori atau ajaran terinci tentang seni, berbeda halnya dengan estetika. Jika kesimpulan ini tidak keliru, hal demikian itu barangkali termasuk kategori dunia dalam hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui mengenai urusan duniamu sendiri. Dr. T.H.G. Pijot dalam Javans Volksvertoningen 1938 mengemukakan bahwa wayang kulit purwa yang dikenal sebagaimana sekarang ini adalah produk yang dihasilkan oleh wali-wali penyebar Islam menurut Sukmono 1959 yang menjadi dasar dan pokok kebudayaan Indonesia. Zaman Madya adalah kebudayaan purba atau Indonesia asli, tetapi telah diislamkan. Yang dimaksud kebudayaan purba dalam konteks itu adalah kebudayaan Malayo Polinesia Prahindo yang dimaksud oleh Prof. Dr. C.C. Burke 1938 dan Prof. Dr. G.J. Helt 1950. Disebut
animisme dan dinamisme, yakni kebudayaan yang lahir dari kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki daya sakti. Dalam kepercayaan terhadap arwah, sejatinya yang dimaksud animisme dinamisme itu adalah ajaran kapitayan. Proses islamisasi kebudayaan purba sebagaimana ditengarai Sukmono adalah bukti asimilasi yang dilakukan para penyebar Islam generasi Wali Songo. Bukti asimilasi lain dalam usaha mengislamkan Anasir Hindu adalah mengubah dan sekaligus menyesuaikan epos Ramayana dan Mahabharata yang sangat digemari oleh masyarakat dewasa dengan ajaran Islam. Anasir Hindu yang dianggap penting untuk diislamkan adalah pakem cerita wayang yang didasarkan pada cerita Ramayana dan Mahabharata. Dalam proses tersebut terjadi de-dewanisasi menuju humanisasi demi tumbuhnya tauhid. Dalam usaha mengislamkan pakem cerita Ramayana dan Mahabharata itu dibuat cerita yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang islami. Usaha de-dewanisasi yang dilakukan dalam mengislamkan epos Ramayana dan Mahabharata tercermin pada munculnya cerita yang berkait dengan kelemahan dan kekurangan dewa-dewa sebagai sesembahan manusia. Salah satu contoh dari kasus ini adalah timbulnya cerita Hyang Manikmaya atau Batara Guru dan Hyang Ismaya atau Semar. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.